Tahukah kau apa jadinya jika seorang wanita cantik dan baik hati menjadi gila? Apa yang akan terjadi padanya? Li si bujangan pernah membujuknya untuk makan pisang. Wang si pembual memaksanya menelan terong. Bahkan, pernah suatu kali dia disiksa oleh beberapa orang selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia hanya diberi 1 porsi makanan basi yang bahkan anjing pun tidak mau memakannya. Tak disangka, di hari keempat, orang-orang ini pergi memancing di sungai. Perahu mereka terbalik, dan semuanya mati. Sementara wanita gila itu tidak hanya baik-baik saja, tetapi malah menjadi lebih cantik. Terutama karena suaminya adalah seorang pahlawan. Bertahun-tahun lalu, terjadi tanah longsor di gunung. Suaminya adalah orang pertama yang menyadarinya dan menyuruh semua orang lari. Tapi dia sendiri, demi menyelamatkan seorang lansia yang kesulitan berjalan, tertelan oleh tanah longsor. Sejak saat itu, wanita itu setiap hari membawa payung ke tempat suaminya meninggal dan menunggu. Ia ingin menjemput suaminya pulang. Wanita itu menjadi gila. Dia selalu ingat hari itu. Hujan turun sangat deras. Awalnya, orang-orang masih baik padanya. Kasihan melihatnya tidak makan dan minum. Mereka selalu memberinya sedikit sup dan nasi untuk mengisi perutnya. Dia selalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi di setiap tempat, ada saja orang jahat. Beberapa bujangan tua di desa melihat wanita gila itu cantik. Dengan tubuhnya yang aduhai, mereka akan membawakan makanan untuknya. Mereka juga akan bertanya apakah dia ingin makan kue. Jika iya, mereka minta dipeluk. Wanita gila itu suka makan, dan tidak mengerti apa-apa, jadi dia membiarkan dirinya dipeluk. Orang lain bertanya padanya kenapa, dia hanya menjawab ingin menyimpan makanan untuk suaminya. Takut suaminya kelaparan, desa kami sangat konservatif. Ketika berita ini menyebar, para wanita tidak mau lagi membantu wanita gila itu. Mereka merasa dia tidak tahu malu. Tidak hanya mereka berhenti memberikan makanan, mereka juga melarang suami mereka mengirimkan makanan karena takut digoda. Akibatnya, wanita gila itu sering kelaparan. Para bujangan tua di desa itu bahkan lebih kejam. Awalnya hanya meminta pelukan, kemudian meningkat menjadi meminta ciuman. Setiap kali mereka mencoba seperti itu, wanita gila itu akan tertawa dan mendorong mereka pergi. Dia berkata, tidak boleh, karena dia sudah punya suami. Karena wanita gila itu tidak mengizinkan hal itu. Para bujangan tua pun takut jika masalah ini membesar. Mereka perlahan mulai mengabaikannya. Meski begitu, dia tetap menjadi bahan gosip di desa. Namun, menurutku bukan dia yang salah, melainkan warga desa. Apa yang dia lakukan salah? Dia hanya ingin mengisi perutnya. Dia hanya ingin menunggu suaminya pulang. Setiap kali para wanita desa membicarakannya, aku selalu berpikir, siapa yang masih ingat bahwa suaminya adalah seorang pahlawan? Jika dia bukan wanita yang setia dan penuh cinta, dia tidak akan menjadi gila karena kehilangan orang yang dicintainya. Aku adalah siswa harian. Orang tuaku selalu memberiku uang makan setiap hari. Mungkin karena aku adalah satu-satunya yang membantu tanpa pamrih. Seiring waktu, wanita gila itu menjadi akrab denganku. Kami sering bermain bersama. Bahkan saat hujan, dia akan berjalan sendirian dari desa ke kota kecil. Dia datang ke SMA tempat aku belajar untuk menjemputku. Pulang sekolah, dia takut aku kehujanan. Tapi tak lama kemudian, gosip menyebar. Teman-temanku bilang aku selingkuh dengan wanita gila itu. Mulut anak nakal selalu kotor. Setiap kali wanita gila itu menjemputku, mereka bilang istriku datang menjemput. Aku sangat malu karenanya. Berkali-kali aku minta wanita gila itu untuk tidak menjemputku. Tapi dia tidak mendengarkanku. Dia terus menjemputku selama 3 tahun. Membuatku ditertawakan di SMA selama 3 tahun. Setiap kali menjemputku, dia selalu memberiku makanan yang baru dimakan separuh. Itu jelas untuk suaminya, tapi malah diberikan kepadaku. Aku selalu bilang padanya aku tidak mau. Beberapa teman tahu dia suka menyimpan makanan untuk suaminya. Wanita gila itu tidak tahu malu. Dia juga akan memegang tanganku dan bilang aku suami kecilnya. Aku berniat baik, tapi malah dipermalukan selama 3 tahun. Sampai Topan datang di kelas 3 SMA. Sekolah diliburkan setelah setengah hari. Semua orang berlari keluar kelas menerjang angin dan hujan deras. Wanita gila itu datang lagi menjemputku. Payungnya robek, dan dia basah kuyup kehujanan. Dia masih takut aku kehujanan. Jadi dia berlari dan dengan polosnya memberiku payung robek itu. Teman-temanku tertawa terbahak-bahak. Mereka bilang istri gila datang menjemput suami kecilnya. Dia malah terlihat senang, dan sambil tersenyum memanggilku suami kecil. Aku sangat marah, karena gadis yang kusukai juga ada di sana hari itu. Aku mendorong wanita gila itu hingga jatuh, dan menyuruhnya pergi. Aku bilang dia tidak tahu malu dan mengecewakan suaminya. Suamimu seorang pahlawan, kataku. Tapi kau malah mempermalukannya di sini. Kenapa kau tidak mati saja? Aku hanya bicara karena marah. Tapi hatiku benar-benar sakit. Itu pertama kalinya dia tidak tersenyum padaku. Dia terjatuh, menatapku dengan ketakutan. Akhirnya, dia bangkit dengan gemetar, tapi tetap memasukkan payung robek itu ke tanganku. Lalu dia lari ketakutan. Aku mencoba menjelaskan semuanya pada gadis yang kusukai, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bilang dulu dia cukup menyukaiku, tapi sekarang dia baru tahu aku pacaran dengan orang gila.
Sangat memalukan. Aku malu dan kesal. Sambil memegang payung robek, aku berjalan di tengah hujan sambil menangis. Karena aku merasa sangat terhina. Tapi ketika sampai di persimpangan kaki gunung, aku melihat wanita gila itu masih menungguku di tengah angin dingin. Dia sendiri menggigil kedinginan. Melihatku basah kuyup, dia dengan polosnya mendekat dan memelukku. Dia bertanya apakah aku kedinginan. Hujan terlalu deras, membuat bajunya basah kuyup. Di depanku, samar-samar, dia terlihat sangat cantik, jauh lebih cantik daripada gadis yang kusukai. Aku teringat gadis yang kusukai menolakku, dan aku merasa sangat kesal. Aku langsung memeluknya. Awalnya, wanita gila itu mengira aku kedinginan. Dengan polosnya dia membuka bajunya dan ingin memakaikannya padaku. Tapi saat aku menciumnya, semuanya berubah. Wanita gila itu berteriak dalam pelukanku. Dia bilang dia milik suaminya. Aku berkata dengan kasar, "Bukankah aku suamimu? Bukankah kau selalu memanggilku suamimu?" Ku tak bisa menahan amarahku. Aku menyeretnya ke hutan kecil di dekat situ. Saat melihatnya menangis seperti anak kecil, hati ini dipenuhi rasa bersalah dan takut. Setelah kembali, aku tak bisa memaafkan perbuatanku. Aku terus berkata pada diriku sendiri, saat hujan turun lagi, jika dia menjemputku lagi, aku akan langsung meminta maaf padanya. Selama beberapa hari aku tidak makan siang, ingin menabung untuk mengajaknya makan enak. Saat hujan turun untuk kedua kalinya, aku pulang sekolah, dan merasa heran karena tidak melihat wanita gila itu. Kukira dia bersembunyi dari badai. Setelah sampai di desa, aku baru tahu kalau wanita gila itu telah tiada. Saat ditemukan, dia sudah meninggal. Aku tidak sempat meminta maaf padanya. Aku tidak akan pernah tahu apakah dia bisa memaafkanku. Jenazahnya dibawa kembali ke desa. Aku melihat tubuhnya yang penuh luka. Aku berlari pulang dan menangis terseduh-seduh. Ku sangat membenci diriku sendiri. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada seorang pun di rumah wanita gila itu. Setiap keluarga menyumbang sedikit uang untuk memakamkan wanita gila itu. Karena uangnya tidak banyak, mereka hanya membeli satu peti mati. Rencananya dia akan dimakamkan bersama suaminya. Tidak ada yang mau menggotong peti mati wanita gila itu. Biasanya hal ini dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih muda. Karena tidak ada pilihan, mereka harus membayar lebih. Beberapa pria tua di desa untuk melakukannya. Aku menawarkan diri untuk menggotong peti matinya. Ibuku sangat marah saat tahu keinginanku. Keluargaku bertanya mengapa aku ingin menggotong peti mati wanita gila itu. Sambil menangis aku bilang pada mereka, ini yang harus kulakukan. Aku menceritakan semua yang terjadi antara aku dan wanita gila itu. Setelah mendengarnya, ibuku memaki aku sebagai manusia sampah. Dia bilang telah membesarkan anak yang buruk. Ayahku menyuruhku menebusnya dengan membawa foto mendiang. Ada tradisi di desa kami. Orang yang meninggal secara tragis tidak boleh dimakamkan dengan upacara besar. Kami harus menggotong peti mati dan memulai ritualnya di tengah malam, antara pukul 23 dan pukul 1. Atau yang disebut jamzi. Lalu memakamkan wanita gila itu. Di desa, itu disebut mengantar peti mati hantu. Ada aturan dalam mengantar peti mati hantu. Tidak boleh bersuara, tidak boleh menangis. Peti mati harus dimakamkan dalam keheningan. Satu-satunya suara yang diperbolehkan adalah suara suling. Tapi tidak boleh ada suara gong atau gendang. Larut malam, semua pintu dan jendela rumah di desa terkunci rapat. Aku membawa potret wanita gila itu. Di depan, orang yang meniup suona membawa dan menaburkan uang kertas. Aku mengikutinya dari belakang. Di belakangku ada dua orang yang mengangkat peti mati. Peniup suona tidak memainkan musik. Ia hanya meniupnya sesekali, untuk memberitahu orang-orang di gang depan bahwa rombongan pengantar peti mati hantu sedang datang. Membiarkan orang hidup menghindar. Kami keluar dari desa. Setelah melewati sungai kecil, kami akan sampai di makam suaminya. Sungai kecil itu sangat kecil dan dangkal. Semua orang terbiasa melewatinya. Hanya orang luar yang perlu berhati-hati. Malam ini cahaya bulan redup. Sekeliling gelap gulita. Aku membawa potretnya, berjalan seperti biasanya. Tapi entah kenapa, kakiku tiba-tiba terperosok dan aku jatuh. Kupikir aku bisa berdiri tegak. Tapi aku jatuh ke tanah. Wajahku terbenam di sungai dan aku tersedak air. Sangat sakit, tapi aku tidak berani berteriak. Karena saat mengantar peti mati hantu, kita tidak boleh bersuara. Kalau tidak, kita akan mengganggu orang yang sudah meninggal. Hidupnya sudah susah. Setidaknya aku ingin dia beristirahat dengan tenang setelah kematiannya. Saat itu, pergelangan kakiku seperti ditarik kuat oleh sebuah tangan. Menyeretku beberapa meter. Orang-orang di sampingku ketakutan. Mereka segera menurunkan peti mati dengan hati-hati. Dan tanpa suara menarikku, aku memuntahkan air. Peniup suona mengeluarkan senter dan menyinarinya ke arahku. Dengan suara pelan, dia bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku bilang pergelangan kakiku sepertinya tertarik sesuatu. Dia lalu menyinari pergelangan kakiku dengan senter. Tapi saat disinai, semua orang panik. Aku juga terkejut. Di pergelangan kakiku, terdapat bekas cakar hitam. Bekas cakar itu sangat jelas, seperti tangan manusia. Peniup suona adalah tetua di desa. Dialah yang pertama kali menemukan mayat wanita gila itu. Melihat bekas cakar di kakiku, wajahnya langsung serius. Dia menyuruhku untuk tidak melanjutkan perjalanan.
Katanya, arwah wanita itu tidak senang denganku dan akan terjadi sesuatu jika aku melanjutkan. Aku hancur, bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka dia bahkan tidak mengizinkanku membawa potretnya. Dia tidak mungkin memaafkanku lagi. Dia membenciku. Potret itu diambil oleh tetua. Aku juga disuruh pulang. Sebagai seorang pria dewasa, aku tidak bisa menahan tangisku. Itu adalah penyesalanku yang mendalam padanya. Keluargaku melihatku pulang begitu cepat dan bertanya apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Ayah dan ibuku ketakutan. Mereka segera memeriksa pergelangan kakiku. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka hanya merasa takut. Ayahku khawatir akan keselamatanku dan langsung mengendarai becak di malam hari untuk memanggil seorang ahli upacara pemakaman. Setelah sang ahli datang, orang tua saya bertanya padanya apa yang bisa dia bantu. Mereka menceritakan semuanya padanya. Setelah mendengarnya, dia ingin melihat kaki saya. Setelah melihatnya, dia terdiam. Dia bilang itu jejak cakar hantu dan bilang saya sedang diincar hantu jahat. Seluruh keluarga ketakutan. Mereka segera meminta bantuan paranormal. Tapi dia menolak membantu. Dia bilang dia biasanya hanya menangani acara bahagia dan duka. Dia tidak menangani hal seperti ini. Paranormal itu memberitahu kami, ini baru permulaan. Pada hari ketujuh arwah wanita itu kembali. Dia akan mengambil nyawa saya. Karena dia membenci saya. Dia sangat membenci saya sampai ingin membunuh saya untuk menemaninya. Paranormal itu benar-benar takut dengan hal ini. Meskipun ayah saya menawarkan banyak uang untuk bantuannya, dia tetap menolak. Dia bilang jika saya tidak ingin mati, saya harus lari. Semakin jauh semakin baik. Tapi meskipun bisa lari untuk sementara, akhirnya tetap akan tertangkap. Cepat atau lambat, saya akan ditemukan. Dan itu juga akan membahayakan keluarga saya di sini. Setelah mengatakan itu, dia pergi malam itu juga. Dia bilang anaknya sudah berbuat baik padanya. Mereka hanya bertengkar sekali. Jangan memaksa seseorang sampai mati. Tapi apa gunanya memarahi? Orang tua saya membeli banyak barang untuk dibawa pulang. Patung Bodhisattva, patung Buddha, patung Sanshing, berbagai macam patung dewa diletakkan di rumah. Saya tidak berencana untuk lari, karena dia sudah bilang dengan jelas, meskipun lari, cepat atau lambat akan ditemukan, dan akan membahayakan keluarga. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Beberapa hari ini, saya merasa linglung. Pikiran saya dipenuhi kenangan wanita gila itu. Saat saya dorong jatuh dan memakinya, kesedihan dan ketakutannya tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Katanya arwah kembali pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh setelah kematian wanita gila itu, semua orang berpikir karena wanita gila itu biasanya tidak punya rumah dan selalu makan dari belas kasihan orang lain, dia mungkin akan pergi ke rumah siapa saja. Jadi malam itu, semua orang meletakkan semangkuk nasi putih di depan pintu mereka, tapi tidak membuka pintu. Artinya, setelah makan, pergilah. Jangan masuk, entah kenapa. Seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka dari belakang. Gonggongan anjing terdengar sangat keras. Saat melarikan diri, mereka sesekali berhenti dan melihat ke belakang. Seolah-olah ada seseorang yang mengawasi mereka dari belakang. Setelah melihat sebentar, mereka melanjutkan pelarian mereka. Sesekali ada anjing yang masuk ke kandangnya. Seolah-olah ketakutan, mereka merengek. Dalam situasi seperti ini, tentu saja tidak ada yang berani keluar rumah. Tapi saya keluar. Saya keluar lewat jendela. Dalam kegelapan, saya berjalan terlatih-tatih. Saya sampai di makam wanita gila dan suaminya. Saya membawa roti dan mie kuah yang biasa saya berikan padanya. Dengan hati-hati, saya meletakkannya di depan makam. Melihat makamnya, saya tidak bisa menahan tangis. Sambil menangis, saya berkata, maafkan aku. Semua ini salahku. Jika kau ingin balas dendam, aku tak akan menyesal. Tapi kuharap kau jangan apa-apakan orang tuaku. Aku bilang padanya, setiap rumah menyediakan nasi putih. Aku harap dia bisa makan dengan layak. Aku duduk di depan makamnya dan bercerita tentang masa lalu. Semakin kuceritakan, semakin aku merasa bersalah. Dia begitu baik padaku, walaupun dia agak bodoh. Dia selalu menjemputku saat hujan. Setiap pulang bersama, dia selalu khawatir aku kedinginan dan berulang kali mengancingkan bajuku. Meskipun dia sangat lapar, dia selalu menyisakan separuh makanannya untukku. Aku benar-benar bajingan. Aku menangis sampai hampir subuh. Ketika orang tuaku menemukanku, saat mereka menemukanku, aku panik. Ibu menamparku karena marah, lalu memelukku sambil menangis. Dia bertanya kenapa aku begitu bodoh. Aku menenangkannya, dan bilang jangan khawatir, malam ketujuh sudah lewat, kan? Dan aku baik-baik saja. Pasti wanita gila itu sudah memaafkanku. Melihatku baik-baik saja, orang tuaku tak berkata apa-apa lagi, dan membawaku pulang. Tapi sesampainya di rumah, desa terasa ramai. Semua orang berkumpul di pintu masuk desa. Penasaran, kami mendekat untuk melihat, dan langsung tercengang. Di pohon di pintu masuk desa, tergantung sesosok mayat. Dia adalah tetua yang meniup suona sebelumnya. Dia gantung diri dengan ikat pinggangnya sendiri. Lidahnya terjulur panjang, dan matanya melotot seperti ingin keluar. Di lengannya, ada bekas cakaran yang persis seperti milikku. Kebetulan ada kamera CCTV di pintu masuk desa. Karena hanya ada satu jalan keluar masuk desa,
Dulu sering terjadi pencurian anjing, motor, bahkan becak, makanya dipasang CCTV di sana. Orang-orang memanggil polisi. Sebelum polisi datang, orang-orang iseng membuka rekaman CCTV. Semua orang mengerumuninya. Aku pun ikut penasaran dan melihatnya. Setelah melihatnya, bulu kudukku berdiri. Dia seperti diseret ke sana. Beberapa kali dia mencoba merangkak keluar, tapi ditarik kembali oleh tangan tak kasat mata. Ikat pinggangnya juga melayang di udara, seolah ada orang tak terlihat yang memegangnya. Tetua itu jelas berteriak beberapa kali, tetapi tertutupi oleh gonggongan anjing desa. Dia melawan beberapa kali, tapi akhirnya kehabisan napas. Dia pun tergantung di pohon. Awalnya dia masih bergerak-gerak, tapi tak lama kemudian diam. Tubuhnya tergantung kaku di sana. Semua orang ketakutan. Mereka bilang ini ulah hantu. Aku juga tidak menyangka. Ku baik-baik saja, tapi tetua Sing meninggal. Semua ini membuat orang tuaku sangat takut, karena di tubuhku dan jenazah ada bekas cakaran. Polisi segera datang untuk menyelidiki. Mereka mengambil rekaman CCTV, dan meminta penduduk desa untuk tidak menyebarkan rumor. Menunggu hasil otopsi, mereka juga dengan tegas menegur penduduk desa. Polisi bilang jika menemukan mayat, hal pertama yang harus dilakukan adalah melapor ke polisi. Bagaimana bisa penduduk desa seenaknya menguburkan jenazah? Mereka bahkan menggali kuburannya kembali, dan membawa jenazah wanita gila itu. Katanya, dia juga akan diotopsi. Keluargaku baru saja kembali ke rumah. Ibuku langsung menangis. Aku tahu dia mengkhawatirkanku. Aku ingin menghiburnya, tapi tak bisa berkata-kata. Ayahku menyuruhku kembali ke kamar untuk beristirahat. Dia bilang bagaimanapun caranya, dia akan berusaha menyelamatkanku. Aku kembali ke kamarku, meskipun semalaman tidak tidur. Aku tidak merasa lelah. Di dalam kamar, aku masih memikirkan wanita gila itu. Aku tidak mengerti mengapa dia mengambil nyawa tetua itu. Saat tengah hari, seorang tamu datang ke rumah. Dia adalah paranormal yang sebelumnya bilang tidak akan ikut campur lagi. Tapi dia tetap datang ke rumahku. Aku tidak tahu berapa banyak yang orang tuaku bayar untuk mengundangnya. Seekor ayam disembelih, dan dimasak untuk paranormal itu. Paranormal itu memintaku untuk duduk di sampingnya, dan menanyai aku dengan detail. Dia juga memeriksa bekas cakaran di pergelangan kakiku. Lalu dia bilang merasa aneh, karena hantu biasanya mencabut nyawa pada hari ketujuh. Tapi sekarang sudah lewat hari ketujuh dan aku baik-baik saja. Seharusnya aku mati bersama tetua itu. Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Dia bilang jangan terburu-buru, suruh aku tidur nyenyak. Kita lihat saja setelah matahari terbenam. Paranormal itu juga memintaku untuk tidak terlalu tegang. Dia bilang karena sudah lewat hari ketujuh dan aku baik-baik saja, seharusnya tidak akan ada masalah. Mendengar itu, aku sedikit lega. Tiba-tiba aku merasa mengantuk. Setelah makan, aku kembali ke tempat tidur, dan tidur sampai matahari terbenam. Paranormal itu datang ke kamarku. Dia membawa banyak barang. Dia bilang jika wanita gila itu hantu gentayangan. Dia pasti belum bereinkarnasi. Jika aku benar-benar dalam bahaya, malam ini akan terjadi sesuatu. Lalu dia meminta orang tuaku untuk memindahkan tempat tidur keluar. Ruangan itu langsung kosong. Dia mengeluarkan banyak lilin putih kecil dari tasnya. Paranormal itu memintaku untuk duduk di lantai. Lalu dia meletakkan lilin-lilin putih kecil itu mengelilingiku. Setelah itu, dia mengambil 3 lilin, dan menusuk jariku dengan jarum. Dia mengoleskan darah ke dasar lilin. Dia menyuruhku menunggu di luar ruangan sebentar. Beberapa menit kemudian, dia mengizinkanku masuk. Lalu dia bertanya padaku, kenapa orang tidak boleh menoleh saat berjalan di malam hari? Aku menggeleng, bilang aku tidak tahu. Dia memberitahuku, hantu menyakiti orang. Sebenarnya kebanyakan hantu meniup lilin. Karena orang takut hantu 3 bagian. Hantu takut orang 7 bagian. Selama seseorang memiliki aura positif yang kuat, roh jahat tidak bisa mendekat. Dan yang mengendalikan energi yang tubuh manusia adalah 3 lampu kehidupan, terletak di atas kepala dan kedua sisi bahu. Berjalan di malam hari tidak boleh menoleh. Untuk menghindari hantu meniup lilin, beberapa hantu ingin menyakiti orang, akan meniup angin yin di bahu. Tapi angin yin tidak bisa memadamkan aura positif seseorang. Tetapi jika orang itu menoleh karena ragu, saat menoleh akan menimbulkan angin, bersama dengan angin yin yang ditiup hantu, bisa memadamkan lampu kehidupan. Seperti tetua sebelumnya, ahli itu menyatakan bahwa dia pertama kali ditiup lilinnya oleh hantu. Itu sebabnya dia bisa didekati hantu. Tapi aku merasa ragu, tetua itu seharusnya diseret keluar saat tidur. Dia tidak bisa menoleh. Bagaimana lampu kehidupannya bisa padam? Dan ada satu hal lagi yang membuatku ragu. Saat aku mengantar peti mati hantu, lampu kehidupanku jelas tidak padam. Mengapa tiba-tiba pergelangan kakiku dicengkeram hantu? Apakah itu berarti hantu ganas ini, jika ingin menyakiti orang, bisa melakukannya bahkan tanpa memadamkan lampu kehidupan? Aku menyampaikan keraguan ini kepada sang ahli. Dia bilang dia tidak tahu. Kejadian ini bertentangan dengan pengetahuannya. Tapi dia sudah memberiku metode terbaik. Aku bertanya apa yang harus kulakukan selanjutnya. Ahli itu menunjuk ke lilin-lilin di lantai. Dia bilang dia telah menyembunyikan ketiga lampu kehidupanku di dalam lilin-lilin ini. Jika hantu ganas itu datang malam ini, dia harus memadamkan lampu kehidupanku dulu baru bisa menyakitiku. Dan yang harus kulakukan adalah duduk di sini dengan korek api.
Tidak peduli berapa banyak lilin yang dipadamkan hantu ganas itu. Aku hanya perlu menyalakan kembali semua lilin. Aku bertanya padanya, ada begitu banyak lilin di sini. Yang mana 3 lampu kehidupanku? Dia menggelengkan kepalanya, bilang dia tidak bisa memberitahuku. Karena begitu aku tahu yang mana lampu kehidupanku, mataku akan terus meliriknya, nanti akan ketahuan oleh hantu ganas itu. Dia juga memintaku untuk tidak panik. Energi yin hantu tidak begitu kuat. Memadamkan lilin membutuhkan waktu. Tidak akan terjadi semua lilin padam sekaligus. Dia memintaku untuk tidak gugup. Setelah menjelaskan semua ini, ahli itu bilang dia akan segera pergi. Dan tidak akan ikut campur lagi dalam urusan ini. Maksudnya, aku hanya punya satu kesempatan malam ini. Aku harus memanfaatkan saat hantu ganas itu lelah untuk berbicara baik-baik dengannya. Menyelesaikan masalah antara aku dan hantu jahat itu. Aku sangat berterima kasih atas bantuannya. Dia sudah berbuat banyak untukku. Aku bertanya padanya apakah ada sesuatu yang ditakuti hantu itu. Dia memberiku sebuah pisau. Katanya, pisau ini peninggalan seorang raja bandit dari zaman dulu. Pisau ini telah membunuh banyak orang, membawa aura pembunuh. Jika pisau ini diayunkan tepat di antara alis hantu itu, maka hantu itu akan lenyap. Jika meleset dan mengenai bagian tubuh hantu yang lain, maka aura pembunuh pisau ini akan hilang. Dia berkata dengan sangat serius. Aku hanya punya satu kesempatan. Sebenarnya aku tidak yakin apakah aku akan menggunakan pisau itu untuk menyerang wanita gila itu. Aku merasa akulah yang menyebabkan kematiannya. Bagaimana aku tega menyerangnya dengan pisau? Orang sakti itu pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah. Orang tuaku mendengarkan sarannya, dan segera mengemasi barang-barang mereka untuk pergi bersembunyi di kota. Karena mereka khawatir jika hantu itu tidak bisa menyakitiku, dia akan menyakiti kerabat dekatku. Dan itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mata ibuku merah karena menangis sebelum pergi. Dia memintaku untuk menjaga diriku baik-baik. Aku sendirian di kamarku, diam-diam memperhatikan lilin yang menyala. Hari mulai gelap dan suara anjing terdengar lagi di luar. Lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba angin di jalan bertiup kencang, membuatku merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang di desa khawatir hantu itu akan membuat onar. Jadi mereka menyalakan lentera merah, berharap bisa mengusir kesialan dengan kebahagiaan. Tapi anginnya terlalu kencang. Lentera-lentera itu tertiup angin dan terus-menerus membentur atap, menimbulkan suara berisik. Api di dalamnya bergoyang-goyang, dan akhirnya padam. Jalan di depan pintu menjadi gelap gulita. Anjing kami tiba-tiba merengek, entah kenapa, dan berlari ke kandangnya. Saat itu juga, pintu di lantai bawah terbuka sendiri. Aku segera kembali duduk di tengah lilin. Aku tidak tahu mengapa pintu itu terbuka. Apakah tertiup angin? Tapi ayah dan ibu jelas-jelas sudah menutup pintu sebelum pergi. Ruangan itu hening. Terdengar suara langkah kaki dari luar. Lilin di dalam ruangan mulai bergoyang. Cahayanya berkedip-kedip. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap pintu kamar dengan saksama. Sebuah kepala yang menyeramkan perlahan muncul dari pintu. Wajah orang itu pucat. Matanya hanya pupil tanpa bagian putih. Lalu dia diam saja, menatapku tanpa suara. Saat aku melihat wajahnya dengan jelas, jantungku berdegup kencang. Itu bukan wanita gila itu. Itu adalah tetua keluargaku yang baru saja meninggal. Dia berdiri di pintu dan menatapku sejenak. Lalu tersenyum aneh. Bahunya perlahan muncul, dan perlahan membungkuk. Dia menggunakan tangan dan kakinya, bergerak dengan cara yang aneh dan terpelintir. Perlahan-lahan mendekatiku. Lalu dia berhenti di depan lilin. Aku menatap tetua keluargaku dengan saksama. Aku tak mengerti kenapa dia yang datang ke sini. Bukan wanita gila itu. Wajah sesepuh itu perlahan mendekati lilin. Lalu dia meniupkan energi yin. Banyak lilin yang padam seketika. Aku berusaha menenangkan diri, menahan tangan gemetarku, lalu menyalakan korek api, dan menyalakan kembali lilin-lilin itu. Sesepuh itu memiringkan kepalanya dan merangkak ke arahku, mencoba menyentuhku. Jantungku berdebar kencang, tapi aku terus mengingatkan diriku untuk tetap tenang. Aku hanya perlu menyalakan kembali lilin yang padam. Tiba-tiba, saat sesepuh itu hampir menyentuhku, tangannya seperti tertusuk duri, dan dia segera menarik tangannya. Syukurlah, orang pintar itu pernah bilang, setidaknya 2 lilin kehidupan harus dipadamkan, agar hantu bisa menyakiti orang. Artinya, dia belum memadamkan 2 lilin kehidupan, atau dia sudah memadamkan 2. Tapi aku berhasil menyalakan 1 kembali. Baik aku maupun dia, tidak tahu di mana lilin kehidupan itu berada. Sesepuh itu tiba-tiba tertawa aneh. Tawanya sangat menusuk telinga, padahal mulutnya tertutup rapat. Suaranya seperti langsung keluar dari tenggorokannya, membuatku merinding. Pipinya menggembung lagi. Aku mulai panik, karena aku belum sempat menyalakan semua lilin. Kemudian, sesepuh itu kembali meniupkan energi yin. Kali ini hanya tersisa 1/5 lilin yang menyala. Aku sangat panik, dan buru-buru menyalakan lilin-lilin itu dengan korek api. Sesepuh itu kembali mengulurkan tangannya ke arahku. Tapi jarinya kembali tertusuk dan dia menariknya. Tapi aku tahu, jika ini terus berlanjut, aku dalam bahaya. Aku tak akan sempat menyalakan semua lilin ini sebelum dia meniup untuk ketiga kalinya. Saat itu, aku pasti mati. Aku berpikir cepat, dan hanya menyalakan sebagian lilin. Lalu mulai menukar posisi lilin-lilin itu. Beberapa lilin aku letakkan di depanku, beberapa di belakangku, agar tubuhku bisa menghalangi tiupan angin yin.
Tindakan ini membuat sesepuh itu marah. Tatapannya padaku semakin tajam, tapi aku mengingatkan diriku untuk tidak takut padanya. Karena orang pintar itu bilang, semakin takut pada hantu, hantu itu akan semakin jahat. Sebenarnya aku tak menyangka sesepuh itu akan menyakitiku. Selain takut, aku juga marah. Aku buru-buru menyalakan lilin yang padam. Sementara si hantu itu kembali menggembungkan pipinya. Semakin panik aku, semakin canggung gerakanku. Saat dia hampir meniup lagi, kemarahanku memuncak. Aku memaki. Orang lain tidak menyakitiku. Kau malah menyakitiku. Kalau aku mati hari ini,